Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan tentang materi penelitian hukum. Pertemuan kemarin kita sudah membahas sampai pada pendekatan penelitian normatif, spesifiknya adalah jenis-jenisnya adalah pendekatan perundang-undangan. Saya ingin sedikit mengulang pembahasan tentang pendekatan penelitian itu ya. Jadi pendekatan penelitian itu adalah cara berpikir peneliti tentang desain penelitian yang akan dibuat atau dilakukan. Jadi ini cara berpikirnya, alur berpikir dari peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Apakah pendekatannya itu berupa undang-undang, konsep, atau pendekatan yang lain? Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan apa perbedaan antara pendekatan penelitian normatif dengan penelitian normatif. Ya, kalau penelitian normatif itu adalah salah satu jenis penelitian yang dengan cara melakukan pengkajian terhadap berbagai aspek. Apakah aspeknya itu berkaitan sejarah hukum, atau perbandingan hukum, atau jenis-jenis penelitian dengan spesifikasi yang lain. Tetapi jika pendekatan penelitian normatif itu sudah spesifiknya adalah pendekatan penelitian dalam bentuk peraturan, artinya sudah dalam bentuk meneliti tentang aturan-aturan di dalam suatu negara. Nah, apa yang termasuk di dalam pendekatan penelitian normatif itu kan ada pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep ya, ini bisa dibaca di layarnya, di slide-nya. Nah, tetapi harus kita pahami terlebih dahulu karena ini kita masih banyak yang kebingungan ya, terutama teman-teman yang sedang menyusun skripsi itu, bahwa pendekatan itu adalah desain atau cara berpikir peneliti tentang penelitian yang akan dilakukan. Apakah dia pendekatannya perundang-undangan? Kalau pendekatan perundang-undangan pasti objeknya adalah perundang-undangan lah ya. Artinya segala aturan hukum positif atau tata hukum Indonesia. Atau bukan tata hukum Indonesia, tapi jika penelitian perbandingan antar negara itu juga berkaitan tentang spesifikasi pendekatan penelitian perbandingan jenis penelitian perbandingan hukum dengan spesifikasi pendekatan penelitian perundang-undangan. Kemudian yang saya ingin lanjutkan berkaitan dengan pendekatan perundang-undangan. Jadi sekali lagi, pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian normatif yang harus menggunakan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sentral tema penelitian ini. Itu yang saya katakan tadi, bahwa penelitian normatif itu, pendekatan penelitian normatif itu apa yang menjadi objek penelitiannya adalah peraturan perundang-undangan, ya, peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang menjadi fokus di dalam tema penelitian ini. Atau lebih akurat lagi, bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan yang cocok. Nah, saya katakan bahwa pendekatan antara satu dengan pendekatan yang lain itu bisa saja digabung dalam suatu penelitian. Ya, misalnya saja perbandingan. Ya, perbandingan itu kan salah satu jenis penelitian di dalam penelitian normatif. Tetapi memakai pendekatannya normatif, ya, pendekatan perundang-undangan. Tetapi bisa saja memakai pendekatan lain, apakah dia perbandingan ya, atau pendekatan perundang-undangan, bisa dikolaboratif. Kemudian saya lanjutkan ke berikutnya adalah pendekatan konsep atau conceptual approach, bahwa di dalam penelitian konsep ini berkaitan tentang unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala merujuk pada hal-hal universal daripada hal yang partikular. Ini berkaitan tentang penelitian terhadap konsep-konsep dalam hukum. Misalnya konsep hukum diversi, konsep hukum progresif, misalnya meneliti itu ya.
Jadi di dalam penelitian hukum itu juga, karena ada banyak sekali judul-judul penelitian itu yang jika kita klasterkan apakah penelitiannya itu memakai pendekatan perundang-undangan atau pendekatan konsep atau perbandingan, kita bisa melihat dari tema sentral di judul itu. Bisa saja misalnya penelitiannya adalah memakai pendekatan konsep. Apa yang dimaksud dengan pendekatan konsep? Ya, isinya adalah berupa abstraksi. Ya, abstraksi terhadap suatu peristiwa di dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Misalnya konsep-konsep dalam hukum, ada yang namanya hukum progresif, ada yang namanya critical legal study. Itu adalah salah satu konsep-konsep di dalam hukum yang menjadi objek dalam penelitian hukum, ya. Itu masuknya di dalam penelitian hukum normatif, ya. Nah, penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian normatif dengan mengkaji literatur yang berkaitan dengan konsep tersebut, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah pendekatan analitis atau analytical approach. Ya, jadi maksud utama analisis ini terhadap bahan hukum yang mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hakim. Analisis tersebut dilakukan dengan dua pemeriksaan. Yang pertama adalah sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan, atau menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hakim. Nah, dari beberapa skripsi yang saya baca, di dalam penelitian di situ kan ada teknik analisis data, ya. Jadi bagaimana cara kita melakukan analisis data terhadap suatu penelitian. Ada yang memakai teknik analisis data dengan descriptive analysis. Nah, descriptive analysis ini kan berkaitan tentang ada kaitannya ya dengan pendekatan penelitian. Nah, cara melakukan pendekatan analisis adalah mengkaji maksud-maksud atau makna tertentu yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kita menemukan makna dalam suatu peraturan perundang-undangan, entah itu di dalam putusan hakim atau di dalam penerapan praktek hukum tersebut. Bisa saja misalnya di dalam putusan hakim tersebut kita bisa menemukan makna baru dari putusan tersebut. Taruhlah misalnya kita bisa menemukan suatu makna baru dalam penelitian adalah misalnya makna baru, misalnya hakim memutuskan perkara dengan pertimbangan memakai pendekatan konsep hukum progresif misalnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sekali lagi bahwa dalam penelitian hukum normatif, ya, dengan spesifikasi pendekatan bisa saja menggunakan lebih dari satu pendekatan. Misalnya penelitian yang memakai konsep-konsep tertentu, misalnya diversi, ya, artinya hakim bukan diversi itu sistem bukan, yang berkaitan tentang konsep hukum seperti hukum progresif, artinya dalam putusan tersebut mengandung makna baru berupa hukum progresif dari putusan hakim. Misalnya taruhlah contoh kasus ini. Pada beberapa tahun yang lalu ada kasus perubahan jenis perubahan identitas diri dari yang aslinya dia adalah seorang laki-laki, tetapi kemudian mengajukan permohonan untuk perubahan identitas diri menjadi perempuan. Dalam putusan tersebut, hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permintaan pemohon untuk merubah identitas diri menjadi perempuan. Loh, kok kenapa bisa sampai seperti itu? Karena melalui melalui hasil-hasil penyidikan dan bukti-bukti menunjukkan bahwa si perempuan itu
orang tersebut memiliki kecenderungan sebagai seorang perempuan. Apa buktinya? Saya dari sejak kecil sampai besar dia selalu berinteraksi, selalu selalu diberikan fasilitas sebagai seorang perempuan, misalnya diberikan boneka. Kemudian lambat laun kemudian dia memiliki kegemaran untuk memakai pakaian-pakaian wanita, kemudian berkumpul dengan wanita misalnya, dan ada berbagai banyak faktor yang menyebabkan sehingga putusan tersebut dapat dikabulkan oleh MK. Artinya saya mengatakan bahwa putusan hakim tersebut dapat dipahami sebagai salah satu hasil dari pendekatan analisis, ya, salah satu bentuk putusan hakim tersebut memakai pendekatan konseptual. Jadi ada makna-makna tertentu dari putusan tersebut. Apa yang ingin didorong dari putusan hakim tersebut itu adalah keadilan, tetapi konsepnya keadilan dengan memakai konsep hukum progresif. Jadi sekali lagi, dalam pendekatan analisis ini berkaitan tentang makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konstitusional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek dan putusan-putusan hukum. Kemudian berikutnya adalah pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan, ya. Jadi pendekatan perbandingan di dalam hukum, penelitian normatif, yakni berkaitan tentang salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan satu lembaga hukum, legal institution, dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain. Saya kira ini bisa semua lah, ya, perbandingan hukum. Jadi perbandingan hukum yang membandingkan antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang hampir sama atau dengan institusional yang lain, misalnya membandingkan hukum Islam dengan hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif misalnya. Itu adalah salah satu bentuk pendekatan perbandingan. Kemudian berikutnya adalah pendekatan historis. Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu, sehingga dapat memperkecil kekeliruan baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga dan ketentuan hukum tertentu. Nah, hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau merupakan suatu kesatuan yang berhubungan erat, sambung menyambung, tidak putus, sehingga dikaitkan bahwa kita dapat memahami hukum pada masa kini dengan mempelajari sejarah, mengingat tata hukum yang berlaku sekarang mengandung anasir-anasir dari tata hukum yang silam dan membentuk tunas-tunas tentang tata hukum pada masa yang akan datang. Jadi pendekatan historis. Jadi saya menyampaikan sedikit, ya, bahwa dalam teori hukum itu ada salah satu aliran yang disebut sebagai historical hukum atau aliran sejarah. Dia mengatakan bahwa hukum itu sebenarnya tidak dibuat tetapi ditemukan. Nah, kaitannya apa dengan pendekatan historis? Bahwa dalam penelitian terhadap pendekatan historis itu meneliti tentang alur dari perkembangan hukum itu sendiri. Artinya bahwa hukum itu sebenarnya hukum yang ada hari ini adalah bagian daripada hukum masa lampau yang sudah dipikirkan oleh para ahli hukum bagaimana membuat aturan yang sekarang. Jadi dalam pendekatan historis ini berkaitan tentang bagaimana memahami hukum secara utuh dan mendalam, sehingga dapat memperkecil kekeliruan dalam penerapan suatu hukum. Jadi kita memang harus memahami antara hukum yang satu dengan hukum yang lain, bahwa ada kaitan antara hukum yang satu dengan hukum pada hari ini dengan hukum masa lampau. Terus misalnya undang-undang HAM, undang-undang HAM, undang-undang
HAM itu kan salah satu produk sejarah di era Orde Baru yang masih kita terapkan sampai sekarang. Nah, kaitannya dengan pendekatan historis ini atau historical approach ini berkaitan bagaimana melihat situasi penerapan hukum undang-undang HAM ini di masa rezim Orde Baru dengan di masa rezim reformasi, apakah sama atau tidak. Kemudian untuk perkara-perkara yang hari ini ya, perkara-perkara yang terjadi di masa lampau tidak boleh diberlakukan hukum yang diterapkan sekarang. Mengapa? Karena dalam hukum itu tidak boleh adanya berlaku surut. Artinya hukum itu harus berlaku ke depan. Jadi ada das sein dan das sollen. Ya, bagaimana mencita-citakan hukum meskipun sebenarnya aturan-aturan tentang hak asasi manusia itu dibuat di masa lampau, tetapi kemudian dia tidak boleh diperlakukan ke belakang karena itu sudah menyebabkan hukum akan berlaku surut. Itu tidak boleh di dalam hukum. Kemudian pendekatan filsafat. Ya, jadi dalam pendekatan filsafat itu menjelaskan isu hukum, legal isu dalam penelitian normatif secara radikal dan mengulasnya secara mendalam. Penjelajahan dalam filsafat meliputi ajaran ontologis tentang hakikat, aksiologis tentang nilai, epistemologis tentang pengetahuan, teleologis tentang tujuan, untuk memperjelas secara mendalam sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia. Jadi pendekatan filsafat ini berkaitan tentang penelitian terhadap isu hukum dengan mengkajinya secara mendalam, secara utuh dan secara radikal sampai ke akar-akarnya, yang berkaitan tentang ontologisnya, kemudian aksiologisnya, epistemologisnya, teleologisnya, dan seterusnya. Apa yang ingin dicita-citakan dari pendekatan filsafat ini adalah ingin menemukan makna yang terkandung di dalam suatu hukum. Misalnya ya, kita ingin mengkaji keadilan terhadap suatu peraturan perundang-undangan, maka ketika kita membahas tentang keadilan, nanti kita akan, ini kan pendekatan konsep keadilan, tapi kita akan mengkajinya secara hakiki. Ya, secara hakiki bentuk peraturan tersebut dikaji dari pendekatan filosofis. Misalnya tujuan dari hukum itu adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Nanti kita akan mengkajinya secara lebih mendalam lagi dan secara utuh untuk menemukan makna tertentu. Jadi pendekatan filsafat ini berkaitan tentang bagaimana mengkaji hukum secara mendalam dan sampai ke akar-akarnya. Taruhlah misalnya judulnya seperti ini. Kita ingin mengkaji secara filosofis ya, keadilan, ya, konsep keadilan di dalam pemenuhan hak-hak korban, ya, hak-hak korban dalam kasus tindak pidana pencucian uang misalnya. Jadi konsep keadilan yang kita akan mengkajinya secara falsafati, ya, pendekatan filsafat, tetapi secara yang lain, pendekatan lain, kita juga bisa melakukan pendekatan kasus. Misalnya kalau case yang adalah di studi terhadap pelaku koruptor, pelaku pencurian, tindak pidana pencucian uang terhadap XX misalnya, berarti kita memakai pendekatan case. Artinya sekali lagi bahwa antara pendekatan satu dengan pendekatan yang lain itu bisa saja saling berhubungan. Kemudian ini pendekatan kasus. Nah, pendekatan kasus atau case approach berkaitan tentang bagaimana kasus-kasus tersebut terjadi secara empiris. Namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan input dalam eksplanasi hukum. Jadi gini,
pendekatan kasus ini perlu kita pahami ya, karena siapa tahu nantinya kita tuh menganggap bahwa pendekatan kasus itu selalu penelitiannya ada penelitian empiris. Tidak seperti itu juga. Kita bisa saja melakukan pendekatan case ya, pendekatan case dalam penelitian normatif dengan melihat kasus-kasus itu sebagai makna empiris ya, bermakna empiris akibat dari diberlakukannya norma-norma atau aturan hukum di dalam suatu masyarakat. Misalnya gini ya, lebih contohnya ketika saya memberikan contoh adalah putusan studi terhadap putusan hakim terhadap kasus pencurian di Boyolali misalnya. Berarti yang akan kita kaji di situ adalah kajinya terhadap putusan hakim. Case-nya adalah kasus pencurian, tetapi yang akan kita kaji di situ adalah putusan hakimnya. Berkaitan tentang kasus pencurian itu nanti bisa saja menjadi hasil wawancaranya, bisa saja menjadi data pendukung dalam penelitian normatif. Tetapi karena pengkajian terhadap putusan hakim terhadap norma-norma dari putusan hakim tersebut, maka disebutnya sebagai pendekatan kasus atau case approach. Kemudian ini berkaitan tentang interpretasi ya, yang berkaitan di dalam hukum. Penelitian normatif itu memang sangat penting sekali, karena dalam penafsiran hukum itu ada banyak jenisnya. Ada penafsiran secara gramatikal, teleologis, historis, komparatif, futuris, preskriptif, dan ekstensif, interdisipliner, dan multidisipliner. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Silahkan dibaca-baca lagi referensinya, dan mohon maaf karena hari ini waktunya harusnya tidak full penjelasannya sampai sekitar 30 menit ya, karena ada kegiatan juga di jam 9. Maka saya mencukupkan pembahasan sampai di sini. Silahkan dipelajari kembali materi-materinya, kemudian bahannya dibaca juga ya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.